Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mendapat daun si burung camar di bawah sarang burung tempua. Salam santun untuk webinar. Selamat datang untuk semua. Ya Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar malam ini. Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu walau melalui ada Bapak Sigit Suryono, Duta Teknologi tahun 2018, Ibu Ernawati, Duta Teknologi tahun 2019, dan Ibu Yuli Nestiarom, Duta Teknologi tahun 2020. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawal kegiatan webinar kita malam ini, kita buka dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pada webinar malam ini saya, Bapak Abbas, dan Bu Ratna mengambil tema Bisa Logi, kolaborasi sahabat teknologi, berbagi, menguatkan ekosistem digital, pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Sahabat teknologi yang malam ini akan melakukan berbagi praktek baik adalah Bapak Abbas Susilo dari SMP Ma'arif Gampeng yang akan menyampaikan berbagi praktik baik dengan judul GOSIN, Google Site Pembelajaran Diferensi. Ibu Ratna Ningsih dari SMP Muhammadiyah Depok yang akan berbagi praktik baik dengan judul Discovery Learning melalui MPI. Dan saya sendiri, Yoma Septiantika dari SMP Negeri 2 Banguntapan yang akan berbagi praktik baik dengan judul Station Rotation Pembelajaran Jadi Asik dan Menyenangkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami memulai berbagi praktik baik kami persilahkan kepada Ibu Duta Teknologi 2019, Ibu Nur Ernawati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Yoma dan teman-teman narasumber sahabat teknologi tahun 2023 yang saya hormati juga Pak Sigit dan Bu Yuli dan juga Bu Rini Duta Teknologi DIY. Selamat malam semuanya. Terima kasih sekali Bu Yoma dan tim, Pak Abbas dan Bu Ratna yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan diberikan oleh Bu Yoma dan teman-teman dapat menginspirasi teman-teman semua, bagi yang sekolahnya belum menerapkan mungkin bisa meng-ATM gitu ya, yang baik ambil baiknya gitu ya, yang enggak baik enggak usah diambil gitu ya dari kita semua. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan teman-teman malam ini. Saya berharap teman-teman tetap bisa berkolaborasi gitu ya, tetap bisa menyelenggarakan webinar di Kombel Sahabat Pembatik. Kami juga membuka dan terbuka untuk teman-teman semuanya yang ingin sharing dan berbagi praktik baik kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti berjalan dengan lancar sampai dengan sesi 1,5 jam ke depan ini selesai. Dan akan didampingi oleh Pak Sigit gitu ya, yang hari ini meluangkan waktunya gitu ya. Padahal dia juga sibuk banget ya Bapak Ibu, tetapi saya yakin tidak akan berkurang tanpa ada saya dan juga teman-teman yang lainnya. Pasti insya Allah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat Pak Abbas, Bu Yoma dan Bu Ratna. Semoga ilmu yang diberikan pada malam hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, terima kasih atas motivasinya yang sangat berharga dan membangkitkan semangat kami untuk tetap terus berbagi, berkarya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi kegiatan utama, yaitu penyampaian berbagi praktek baik terkait dengan pembelajaran inovatif berbasis. Ya, matur suwun. Bapak Ibu, praktek baik saya di sini saya menggunakan untuk inovasinya, saya menggunakan Discovery Learning. Untuk platform teknologinya saya menggunakan MPI, MPI yang dulu saya buat di level 3. Kemudian untuk penerapan kurikulum merdekanya di sini MPI yang saya pakai ini mengakomodasi diferensiasi gaya belajar. Nah, sementara materi yang saya praktekkan melalui MPI ini adalah materi pencerminan di kelas 9. Kebetulan saya adalah guru matematika. Sebelumnya
Tadi saya belum perkenalan, nama saya Ratna Ningsih dari SMP Muhammadiyah 2 Depok, Sleman, Yogyakarta. Ini untuk judul praktik baik saya. Kenapa saya menggunakan Discovery Learning ini? Karena latar belakangnya diawali dari sini ya. Jadi sebelumnya tahun yang lalu ketika saya mengajar materi transformasi geometri, terutama materi pencerminan ini, pemahaman konsep dari siswa kami ini sangat, ya dibilangnya masih terlalu kecil lah, masih sangat rendah gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya karena metode pembelajaran yang kami terapkan ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi anak itu saya cuma menjelaskan aja dulu, mungkin masih ada pakai GeoGebra ya, tapi kalau GeoGebra kan ya nanti langsung hasilnya aja. Terus kadang lebih banyak ceramahnya juga, kemudian latihan soal, seperti itulah. Jadi cenderung metodenya monoton gitu. Jadi anak itu kayak dipaksa cuma untuk ngafalin rumus aja. Jadi misalnya sekarang pencerminan ke sumbu X nih, ini nih rumusnya, kemudian ke sumbu ini rumusnya ini. Nah, sementara kalau di kurikulum Merdeka sendiri, kita sudah ini ya, sudah sudah pada tahu nih kalau misalnya gaya belajar siswa kita itu sangat berbeda-beda ya. Jadi semuanya itu punya gaya belajar yang different gitu. Nah, kemudian dari situ kita ya harus ada perubahan nih, masa mau kayak gitu-gitu terus, maksudnya anak mau dipaksa untuk menghafalkan rumus terus, cuma untuk latihan soal terus. Nah itulah, dari situlah saya kebetulan kemarin ada pembatik, saya juga coba berubah nih, pakai inovasi dari kemarin juga kita belajar membuat DMPI-nya itu. Nah, dari situlah kemudian langkahnya itu berawal. Nah, kemudian inovasi apa yang saya lakukan di sini? Yang jelas MPI ini saya gabungkan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Jadi sintak-sintak dari Discovery Learning ini saya masukkan ke dalam MPI. Ya memang tidak tertulis, jadi sintaknya itu misalnya stimulasinya kayak apa, enggak, cuma kita jabarkan aja itu dalam bentuk MPI. Nah, kemudian proses pembuatan MPI ini, MPI yang saya buat ini, saya menggunakan PowerPoint. Jadi sederhana, PowerPoint-nya cuma main animation sama trigger aja. Nah, kemudian karena kemarin di tugas pembatik itu di level 3 itu harus diupload di web, ya makanya kemarin kita kebetulan juga di modul pembatik itu juga ada yang PowerPoint menggunakan iSpring ya. Jadi saya menggunakan iSpring untuk mengubah format dari PPT ini menjadi HTML. Nah, kemudian MP ini kan tadi yang seperti saya bilang di awal disusun dengan sintak dari model pembelajaran Discovery Learning, mulai dari stimulation, kemudian problem statement, kemudian data collection, terus data processing, kemudian verification, yang terakhir adalah generalization. Nah, kemudian, itu tadi karena berangkat dari diferensiasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda tadi, maka di sini kita coba tambahkan. Jadi dari mulai tahap awal sampai terakhir ini kita kasih audio semua. Awalnya itu audionya cuma di beberapa tempat. Kemudian setelah dipikir-pikir kok kayaknya kalau dikasih audio semua menarik ya. Jadi kemudian kita tuh terus kayak udahlah ini dikasih ini aja, semuanya dikasih audio aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya anak malas membaca tuh, siswa malas membaca, nanti tinggal dengerin aja. Jadi perintahnya itu apa, tinggal dilakukan aja gitu. Nah, kemudian ya ini tadi ya, karena dari tugas pembatik ini kan harus dalam bentuk web ya, nggak bisa
nggak boleh dibuka tanpa aplikasi nggak boleh pakai aplikasi nih kalau membuka ya, makanya kemudian MP ini kita upload dalam bentuk web gitu. Nah, selanjutnya ini tampilan MPI saya Bapak Ibu. Jadi ini adalah pembuka ya. Jadi tidak semuanya, ini cuma saya cuplikan aja beberapa ini buka, kemudian ini daftar ini ya, daftar isinya. Kemudian ini sudah masuk ke tujuan. Ini simulasinya di sini. Simulasinya di sini. Kemudian mulai dari problem statement sampai generalization itu ada di sini. Kemudian ini ada untuk uji kompetensinya, kuisnya di sini. Sebenarnya kalau untuk MPI-nya itu bentuknya seperti ini. Nanti mungkin kalau misalnya bisa dibuka di bit.ly/MPI Ratna. Nanti saya tuliskan di akhir ya kalau misalnya untuk dibuka. Kemudian ini untuk kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menggunakan MPI ini. Jadi ini biasa ya, ini proses pembelajaran ini pembukanya. Kemudian ini ketika anak mulai membuka, ini kebetulan saya membebaskan anak untuk membuka boleh di dalam kelas, boleh di luar kelas ya, karena mereka bisa belajar karena kalau di dalam kelas semuanya mungkin agak berisik ya, karena suaranya kan nanti pada bersuara gitu. Jadi memang saya sengaja bolehlah ini ada jaraknya. Kemudian selama itu berada di sekitar sekolah sehingga saya bisa mengawasi dan bisa memutar gitu. Kemudian ini setelah selesai anak-anak mengerjakan LKPD ini sebenarnya berisi kesimpulan dari yang sudah mereka saksikan dalam MPI. Nah, kemudian ini ya, ini contoh ketika anak mengerjakan. Nah, selanjutnya untuk pemahamannya pakai paper juga. Jadi setelah mereka dari MPI ini kemudian mereka masih paper juga, ada papernya ini untuk latihan soalnya. Nah, ini kebetulan ini adalah kegiatan refleksi dan penutupnya. Nah, kemudian dari proses pembelajaran yang saya lakukan tercapai ini ya, ada dua hal yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah suasana kelas ini jadi kondusif nih. Jadi anak-anak aktif dalam proses penemuan pengetahuan. Jadi anak-anak itu mereka mau aktif gitu. Jadi tidak cuma diam aja enggak gitu. Jadi paling nemuin, nanti kalau misalnya enggak ngerti ini bisa saling sharing sama temennya gitu. Kemudian di sini simulasinya juga menarik sehingga siswa itu jadi lebih fokus gitu, lebih fokus ke pelajaran, karena kebetulan simulasi yang saya buat ini lebih mengarahnya ke konsep. Jadi anak itu biar tahu konsep pencerminan atau refleksi itu seperti apa. Jadi tidak langsung tahu hasilnya. Mungkin kalau pakai GeoGebra kan langsung tahu hasilnya nih. Ketika titik ini dicerminkan ke sini nanti hasilnya seperti ini. Tapi kalau dari simulasi di sini nanti langkahnya itu nanti kelihatan. Jadi dari sini kenapa bisa hasilnya seperti itu, ada langkah ada step by step-nya. Kemudian simulasinya juga di sini simulasinya ya tadi ya, di sini mendorong anak untuk menemukan konsepnya. Jadi konsepnya itu, nah diharapkan kalau anak udah tahu konsepnya, ketika mereka mengerjakan nanti oh iya, berarti kalau pencerminan itu konsepnya seperti ini. Jadi mereka bisa mengerjakan sendiri dengan konsep yang sudah mereka dapatkan. Gitu. Dan ada yang dari guru. Jadi kalau dari siswa ini saya merasa nih pelajaran jadi lebih menyenangkan, jadi lebih mudah.
paham sama materi, karena nggak disuruh ngapalin rules terus kayak gitu kalau siswa. Nah kemudian kalau ini testimoni dari guru, ini medianya menarik nih, suaranya ini bisa nih untuk mengatasi diferensiasi gaya belajar. Jadi yang audio yang nggak langsung baca gitu, yang suara ya bisa baca. Nah di sini sebenarnya kalau saya menilai MPI saya berhasil ya, MPI saya dengan menggunakan yang dengan sintak discovery learning ini berhasil, karena di sini apa ya, siswa itu punya pengamatan dan penemuan sendiri. Jadi dia punya apa ya, untuk paham materi dia ada pengalaman sendiri. Nah kemudian juga siswa tidak mudah bosan karena tidak cuma mendengarkan aja, jadi mereka benar-benar bisa melihat prosesnya langsung. Nah yang jelas ketika mereka nanti mau membuka lagi medianya, ini bisa dibuka di mana saja dan kapan saja gitu, tanpa aplikasi apapun. Mungkin cukup sekian presentasi praktek baik saya. Terima kasih atas waktunya, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Ratna telah menyampaikan presentasi berbagi praktik baiknya. Selanjutnya monggo Pak Abbas. Boleh Pak Abbas dulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mengenai berbagi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, yang di sini saya singkat sebagai GoScience pada sistem pernapasan manusia. Nah, saya Abbas Susilo dari SMP Ma'arif Gamping. Nah, GoScience itu apa? GoScience itu adalah Google Set untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi ini merupakan pengaplikasian Google Set sebagai MPI atau media pembelajaran interaktif pada materi sistem pernapasan manusia untuk mewujudkan pembelajaran diferensiasi bagi siswa kelas 8. Nah, latar belakangnya apa? Jadi, kenapa saya mengambil ini? Jadi, yang pertama, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dengan adanya internet saat ini. Yang kedua, semangat belajar anak-anak yang kurang. Dalam hari ini, ketika kita hanya menggunakan metode yang konvensional atau misalnya dengan buku saja, biasanya nanti on-nya anak itu tidak lebih dari setengah jam. Sisanya biasanya digunakan untuk bermain dan ngobrol dengan temannya. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya gunakan untuk media ini dengan bantuan HP. Yang ketiga, cara belajar anak antara satu dengan yang lainnya jelas berbeda-beda, termasuk juga kecepatan belajarnya. Oleh sebab itu, hal ini saya gunakan untuk Google Set. Diharapkan anak nanti yang misalnya belajarnya lambat, dia bisa mengurangi lagi di rumah. Sedangkan yang cepat bisa selesai di sekolah. Begitu sebaliknya. Dan yang keempat, penggunaan HP yang belum maksimal dalam pembelajaran. Hasil pengamatan yang dilakukan bahwa anak-anak sering menggunakan HP tapi lebih banyak untuk scroll IG, TikTok, ataupun game. Oleh sebab itu, untuk pembelajaran masih kurang, sehingga perlu dilakukan atau perlu ada inovasi untuk pembelajaran yang memanfaatkan handphone. Dan selanjutnya, sumber belajar yang beraneka ragam. Artinya, dengan adanya kemajuan internet ini, sumber belajar anak itu tidak terhingga, bisa ambil dari manapun. Oleh sebab itu, anak juga harus dilatih untuk memanfaatkan handphone tersebut untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu biaya kertas yang mahal. Jadi, kenapa biaya kertas yang mahal di sini saya tanggungkan? Karena nanti beberapa kegiatan itu semuanya kita paperless, baik itu LKPD ataupun untuk tesnya. Baik. Selanjutnya, daya dukung yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah siswa itu sebagian besar memiliki HP Android dan dapat digunakan untuk pembelajaran ketika waktunya. Jadi kalau tidak pada saat waktunya atau tidak digunakan, maka HP itu dikumpulkan terlebih dahulu. Yang kedua, akses internet yang memadai dan sinyal yang bisa terjangkau. Yang ketiga, jikalau nanti HP bermasalah, maka ada laboratorium komputer yang bisa saya gunakan atau yang kami gunakan. Yang terakhir, peserta didik
yang antusias ketika menggunakan handphone. Baik, jadi rencana solusinya yaitu membuat inovasi media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK. Yang kedua, media yang dirancang mampu mengakomodir pembelajaran diferensiasi yang ada di kelas. Dan yang terakhir, media yang dirancang adalah memungkinkan akses terhadap materi, kegiatan, evaluasi maupun refleksi. Dalam hal ini adalah MPI. Selanjutnya, solusinya yaitu mengaplikasi MPI dengan Google Sheet untuk mewujudkan diferensiasi pembelajaran IPA, khususnya pada materi sistem pernapasan manusia. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mewujudkan pembelajaran diferensiasi bagi siswa. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran yang sudah dilakukan, saya itu di observer, ada beberapa observer yang... Slide-nya belum jalan. Oh, sekedap. Mohon maaf. Jadi, untuk pelaksanaannya nanti itu ada observer yang mengamati, dan dari hasil pengamatan itu nanti proses pembelajaran hubungannya dengan on dan off-nya anak. On itu artinya nanti anak mengikuti pembelajaran atau di situ fokus pada materi, dan off-nya ketika dia bermain atau yang lainnya. Nah, fitur yang ada pada MPI ada beberapa. Yang pertama nanti tujuan, di sini isinya adalah cara penggunaan, terus tujuan pembelajaran dan assessment diagnostik. Dan assessment diagnostik ini kami menggunakan IdeaBoard. Yang kedua, nanti ada pendahuluan yang isinya apersepsi dan menuliskan pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut sama, kita tuliskan dalam IdeaBoard. Selanjutnya ada materi. Jadi materi yang kami sajikan berisi materi, uraian materi, dan video yang dapat dari siswa. Dan yang keempat yaitu dalam lembar kerja ini nanti ada dua jenis. Yang pertama TTS dan yang kedua LKPD yang dibuat dengan live worksheet. Nah, live worksheet ini sekalian nanti diisi oleh siswa secara online dan sebagai sarannya untuk mempresentasikan di depan. Jadi nanti anak-anak saya tinggal ngambil dari yang dikirimkan lewat live worksheet, saya tampilkan lewat LCD, lah nanti anak-anak tinggal menyampaikan di situ. Jadi tidak perlu nulis lagi di papan tulis ataupun membuat dalam kertas. Nah, untuk evaluasinya yaitu dengan quizzes dan untuk refleksinya sama. Jadi yang berisi kesan dan pesan anak terkait pembelajaran menggunakan MPI ini ya dituliskan dalam IdeaBoard-nya. Jadi penggunaan IdeaBoard dan live worksheet ini kami gunakan untuk media sekalian untuk presentasi nanti di akhir. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi ini menuangkan jawaban pada IdeaBoard. Selanjutnya yang ini adalah mengundi siswa. Jadi untuk presentasi kami atau saya menggunakan Wheels of Name secara online. Jadi nanti anak itu saya klik di bagian tengah, maka nanti dia akan seperti roller muter dan nanti dari situ akan muncul namanya siapa. Dari nama yang keluar itu maka dia kelompok itu yang harus menyampaikan ke depan. Dan ini membimbing anak ketika kesulitan. Selanjutnya ini pelaksanaan, ini mempelajari materi dan saya minta untuk menuliskan hal penting. Dan selanjutnya berdiskusi mengisi LKPD-nya secara online. Nah, nanti ini masih berdiskusi LKPD dan terakhir yaitu mengenai evaluasi dengan kuisis. Nah, ini contoh dari isian IdeaBoard dari anak-anak mengenai assessment diagnostik awal. Jadi, berapa volume paru-paru kita? Nah, di situ kami buat pertanyaan, jadi anak-anak mengisi. Selanjutnya ini contoh live worksheet pada LKPD yang telah diisi oleh anak. Mohon maaf ini saya potong karena terlalu besar jadi nggak bisa masuk ke dalam slide. Sebenarnya tadi pengen saya tampilkan, tapi ini nanti coba kalau memungkinkan saya bisa tampilkan, saya tampilkan. Ini jadi warna hijau dan merah ini sebenarnya adalah sekalian kunci. Jadi kalau hijau itu berarti jawabannya betul, tapi kalau merah ini salah. Nah, tapi kita harus cek juga karena ini isiannya berupa isian terbuka, maka bisa jadi jawabannya sebenarnya benar. Tapi karena pada saat itu tulisannya berbeda, maka dia jadi merah. Jadi hasilnya bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kegiatan ini dilaksanakan atau diobserveri oleh 5 orang. Yang pertama yaitu dosen. Kebetulan ada kerjasama dengan UPY. Nah, jadi Ibu dosen kemarin ikut masuk dan mengamati video pembelajaran. Yang kedua ada 2 guru, yaitu 1 kepala sekolah dari saya sendiri, dan yang satunya adalah dari guru bahasa Indonesia, dan 2
mahasiswa UPY. Selanjutnya, hasil yang didapatkan bahwa ternyata antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran jadi tinggi. Jadi yang biasanya hanya 15 sampai 20 setelah itu off, hampir selama 80 menit itu mereka bisa off. Siswa mengikuti tahapan demi tahapan MPI dan tidak membuka aplikasi yang lainnya. Maksudnya seperti ini. Jadi biasanya kalau menggunakan HP, mereka akan buka 2 slide. Slide pertama pembelajaran. Kalau nanti Bapak Ibu guru datang, maka itu yang dibuka. Tapi kalau sudah ditinggal, ganti yang lain. Tapi sejauh pengamatan menurut observer, itu anak-anak fokus ke MPI tersebut. Yang ketiga, saat berdiskusi menyelesaikan LKPD, siswa sangat antusias dan berbagi tugas langsung agar LKPD itu dapat selesai. Karena memang saya batasi waktu itu. Jadi untuk LKPD pengisiannya kami batasi. Dan yang paling seru adalah ketika kita memutar Wheel of Name, di situ untuk menentukan kelompok yang maju, itu sangat antusias hanya untuk menunggu siapa yang nanti berkesempatan untuk maju ke depan. Dan dalam saat presentasi, karena tampilannya langsung dari LKPD yang sudah diisi, ternyata interaksi anak meningkat. Rasa ingin tahunya juga tinggi, sehingga terjadi saling tanya jawab di antara mereka. Nah, ini contoh refleksi yang sudah diisi. Jadi menguatkan yang tadi, ternyata anak-anak juga setuju menggunakan ini. Karena ada TTS-nya di situ, menyenangkan, walaupun ada beberapa yang mengomentari, wah soalnya terlalu sulit Pak, dan lain sebagainya. Sehingga ini menurut saya cocok untuk bisa dilanjutkan untuk materi yang lainnya. Jadi simpulannya bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan MPI berbasis Google Sites ini meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya proses pembelajaran, di mana siswa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir menggunakan MPI tersebut. Jadi hampir 80 menit itu full mereka fokus ke dalam MPI. Terima kasih. Untuk linknya ada di sini. Jadi link MPI-nya nanti mungkin Bapak Ibu bisa buka. Menyampaikan berbagi praktik baiknya. Selanjutnya, mohon izin saya untuk share screen dan mohon maaf tadi terkendala teknis, terkendala sinyal, jadi sempat gagal tadi. Saya izin untuk mulai share screen kembali. Sampun terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik. Praktik baik yang telah saya lakukan kemarin, saya mengambil metode yang namanya station rotation, lalu saya kasih nama station rotation pembelajaran jadi asik dan menyenangkan. Jadi sebelum memulai aksi, saya melakukan start action plan. Yang pertama, S, situasi, motivasi belajar siswa yang kurang. T, tantangan, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa, keberanian dalam berpendapat, berkarya, dan berpikir kritis. A, aksi, memanfaatkan platform teknologi untuk menciptakan kolaborasi dan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. R, refleksi, melakukan refleksi dan evaluasi bersama siswa terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, melaksanakan perbaikan dan tindak lanjut. Lalu, saya menerapkan TPEC. Apa TPEC? TPEC pertama kali dikenalkan oleh Salman pada tahun 1986 yang terdiri dari teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge. Memadukan aspek pengetahuan, cara membelajarkan, penguasaan materi sesuai dengan bidang atau konten dengan TIK. Memadukan aspek pengetahuan, cara membelajarkan, penguasaan materi sesuai dengan bidang dengan TIK yang diperkuat dengan pengalaman guru. Jadi, penguasaan kita terkait dengan materi, ilmu, pedagogi kita, itu kita integrasikan dengan TIK. Lalu ranah atau domain TPEC itu sendiri ada 7, ada CK, domain pengetahuan materi, ada PK, domain pengetahuan pedagogik, TK, domain pengetahuan teknologi, TCK, domain pengetahuan pedagogi dan materi, 5, ada TCK, domain pengetahuan teknologi dan materi, yang ke-6, TPK, domain pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi, dan yang ke-7, ada TPCK, domain pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi. Lalu, manfaat penggunaan media pembelajaran digital dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat berperan sebagai pemberi pesan
sehingga guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, sehingga dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, meningkatkan interaksi dan kolaborasi dalam pembelajaran, materi dapat disimpan, diakses di mana saja dan kapan saja. Proses belajar menjadi lebih kreatif dan inovatif dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Lalu melihat kondisi dan masalah yang saya hadapi di kelas, saya menerapkan dengan station rotation. Sekilas tentang station rotation. Station rotation adalah blended learning yang merupakan model yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memutari stasiun-stasiun pembelajaran melalui jadwal tertentu, di mana setidaknya salah satu stasiun adalah stasiun pembelajaran online. Model ini biasanya umum digunakan di sekolah dasar karena guru sudah terbiasa berputar di pusat atau di stasiun. Walaupun ini biasa digunakan di sekolah dasar, namun tidak dapat kita pungkiri juga bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru yang mungkin ngajar di SMP, SMA, atau tingkat yang lebih tinggi, kita dapat mengembangkannya menjadi lebih inovatif sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita. Skenario yang kemarin saya siapkan, itu materinya tentang seni rupa murni kelas 9, siswa dibagi menjadi 8 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk kelompoknya saya tentukan dengan spin wheel seperti ini. Bisa Bapak Ibu coba di rumah atau di kelas di Google ini bisa ditemukan. Setiap kelompok secara bergantian mengerjakan soal yang ada di tiap pos atau stasiun. Tiap kelompok berpindah tempat atau stasiun setiap 5 menit dengan aba-aba dari guru. Jadi kemarin untuk tiap 5 menit perpindahan pos, saya menggunakan aba-aba seperti yang ada dalam video seperti ini. Semoga bisa dibuka ini. Terlihat nggak Bapak Ibu ya? Nah, jadi ini permainannya. Setiap pergantian menit, setiap pergantian menit sekali, saya kasih apa dengan membunyikan permainan tradisional seperti ini. Jadi mereka walaupun bermain dengan teknologi juga tidak melupakan permainan tradisional. Kemudian setiap kelompok menuliskan jawabannya pada lembar kerja yang telah disediakan. Jadi saya menyiapkan LKPD untuk siswa, untuk tiap kelompok, dan mereka untuk menuliskan jawabannya di sana. Nah ini untuk detailnya, station rotation pos 1. Siswa mengerjakan game teka-teki silang. Jadi ini gamenya saya buat di wordwall.net, bisa Bapak Ibu coba. Ini manfaat dari teka-teki silang dalam proses pembelajaran, memberikan pengaruh dalam kemampuan otak dan kemampuan siswa dalam menjadikan peserta didik lebih aktif, memunculkan motivasi belajar, menumbuhkan rasa kreativitas peserta didik. Nanti untuk filenya bisa saya share di kolom chat ya. Kemudian yang pos 2 ada edu game. Di sini ada permainan game yang saya buat di wordwall.net juga. Jadi karena anak-anak seusia kelas 9 itu, di mana anak zaman sekarang itu suka bermain game, jadi saya mencoba untuk mencari cara di mana anak itu bisa bermain dan belajar tanpa mereka sadari. Jadi mereka bisa bermain dan belajar dengan sukacita, dengan senang dan bahagia. Jadi dalam permainan game ini, mereka secara tak sadar mempelajari terkait dengan materi yang telah diberikan. Jadi di sini ada pertanyaan, kemudian mereka mencari jawabannya yang ada di labirin. Jika mereka telat atau salah, nanti mereka akan dimakan oleh monster. Dan cara ini cukup efektif untuk mengajak siswa-siswa yang agak susah untuk diajak belajar dengan diam dan disiplin. Ini cukup memotivasi mereka untuk mau dengan belajar. Kemudian stasiun atau pos 3 dan 4, di sini siswa saya minta untuk menyusun puzzle lukisan. Jadi lukisan saya print, saya cetak, saya potong menjadi beberapa, kemudian saya minta mereka untuk menyusunnya. Di sini tujuan atau manfaatnya bisa untuk mengasah kemampuan kognitif, melatih koordinasi mata dan tangan, mengembangkan keterampilan motorik halus, melatih keterampilan emosional, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan yang paling penting adalah melatih mereka untuk kolaborasi atau bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian yang pos ke-5 dan pos 6, ada apresiasi karya seni lukis. Di sini untuk mengukur pengetahuan siswa terkait dengan
aliran seni lukis, gaya, makna, untuk mengukur sejauh dalam pengetahuan siswa terkait dengan karya seni lukis dari seniman-seniman yang kita berikan sebagai soal. Tujuannya adalah untuk melatih berpikir kritis, menghargai pendapat temannya, dan mendorong siswa untuk berani berpendapat dengan rasa empati dan penuh dengan tanggung jawab. Pos 7, ada kreasi karya seni rupa, pengembangan dari garis sederhana. Di sini jadi ada satu garis sederhana berupa garis lurus, dan siswa saya minta untuk mengembangkan jadi gambar apa saja yang ingin mereka gambar atau mereka kreasikan. Jadi di sini adalah tantangannya untuk mereka bisa memunculkan atau memvisualisasikan ide dari 3-4 orang anggota kelompoknya untuk menjadi sebuah gambar. Kemudian yang pos ke-8, di sini ada kreasi karya seni rupa. Di sini di lembar kotaknya ini sebagai LKPD-nya itu kosong. Kalau yang di pos 7 tadi itu ada satu garis sederhana. Kalau di pos 8 kosong, jadi anak diminta untuk membuat sebuah gambar sesuai dengan imajinasi dan kreativitas mereka. Jadi di sini tantangannya adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan sebuah karya seni rupa, sebuah karya visual yang merupakan hasil imajinasi dari anggota kelompok. Di sini tantangannya mereka bisa untuk menyatukan ide atau gagasan dari kepala yang berbeda, ide yang berbeda, tapi menjadi sebuah karya yang bermakna untuk mereka. Kemudian ini contoh hasil LKPD-nya. Ada yang di pos 8, ada yang menjadi membuat gambar motif batik, ada yang menjadi bunga. Nah, di sini adalah tantangannya mereka. Di sini kita juga ajarkan bahwa walaupun mereka bermain dengan teknologi seperti yang di pos 1 dan pos 2, tapi mereka tetap tidak boleh melupakan kearifan lokal atau budaya yang ada di Indonesia. Dan terkait dengan testimoni dengan siswa, mereka sangat senang dan mereka setelah permainan selesai, saya minta untuk menuliskan bagaimana pendapat mereka terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Lalu mereka saya minta untuk menuliskan di Matimatar, tanggapannya cukup beragam. Ada yang bilang saya capek Bu, tapi pengen lagi, seru Bu, dan yang paling cukup mengharukan saya sebagai seorang guru adalah ada yang menuliskan seperti ini. Akhirnya saya bisa berbicara dengan rekan saya yang selama ini tidak pernah saya berbicara dengannya. Berkat game hari ini Bu, terima kasih. Bahwa ada anak yang menuliskan seperti itu, untuk saya sebagai seorang guru sangat-sangat, wah berarti saya nilai di sini metode saya sangat berhasil. Kemudian di akhir pembelajaran, siswa saya infokan bahwa akan ada MPI atau multimedia pembelajaran interaktif yang akan saya share di grup PJJ, di mana nanti mereka bisa mempelajarinya dengan baik dimanapun dan kapanpun. Contohnya MPI-nya seperti ini. Nah, ini jika nanti ini diklik, nanti akan menuju ke MPI-nya. MPI-nya seperti ini. Nanti saya share di kolom chat. Ada pendahuluan materi. Jadi dalam MPI ini adalah tindak lanjut dari pertemuan station rotation tadi, di mana anak bisa mempelajari materi dimanapun dan kapanpun. Bapak Ibu, untuk materi saya hari ini saya kirim di kolom chat, nanti bisa Bapak Ibu download, bisa Bapak Ibu pelajari juga, dan kalau misalnya nanti setelah ini Bapak Ibu ingin kita berkolaborasi, bisa. Dan mohon untuk memberikan umpan balik terhadap presentasi kami hari ini di kolom chat, baik untuk saya, Pak Abbas, atau Bu Ratna. Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Lalu kita sampai di kegiatan selanjutnya. Kita persilakan kepada Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, monggo bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Monggo. Dari Ibu Min Juli Kusumawati, izin Bu Yuma,
tadi untuk yang games itu carinya di mana nggih? Baik, izin menjawab nggih Bu Juli Kusumawati. Untuk gamenya tadi adalah game dari yang saya buat sendiri Bu untuk tugas pembantik level 3 kemarin. Jadi karena di pembantik itu kan ada 4 level. Level pertama itu adalah literasi, kedua implementasi, ketiga kreasi, dan keempat berbagi dan kolaborasi. Nah, yang game tadi itu adalah hasil dari ketugasan saya di pembantik level 3 kemarin. Jadi kita buat sendiri di SAC Smart Arts Creator. Monggo, siapa lagi yang mau bertanya? Monggo. Atau menanggapi, boleh open mic, boleh rasain, monggo. Untuk Pak Abbas, jangan lupa untuk mengirimkan link daftar hadirnya, J. Sampun saya kirimkan, wonten komentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bisa sambil Mbak Diani email dan telah mengangkat tangan. Monggo. Monggo, Mbak Diani boleh open mic. Izin menambahkan kembali ya, Ibu Juli. Jadi untuk SAC itu kita bisa download softwarenya di Google, cari aja SAC Smart Arts Creator, kemudian bisa cari tutorialnya di YouTube, cukup banyak. Jadi di SAC itu kita bisa membuat game apa aja yang sesuai dengan bidang yang mapel yang kita ampu. Jadi kalau tadi saya mapel seni budaya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk mapel yang lainnya, baik itu yang mapel ta atau yang bahasa, minta linknya. Baik Ibu, untuk linknya, untuk link materi saya hari ini sudah saya share di kolom chat, saya share kembali nggih. Jadi di link Google Drive saya ada 2 file, yang satu materi presentasi saya dan yang kedua adalah MPI-nya. Dan Bu Juli, kalau misalnya nanti kedepannya ingin ada yang bisa saya bantu atau ingin ada pendampingan untuk pembuatannya, insya Allah saya siap. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Silakan raise hand. Untuk materi SAC trial atau berbayar ya Bu, karena saya masih pakai. Baik Bu Susi, untuk yang SAC kemarin saya pakai yang trial karena yang berbayar itu kemarin saya cek itu 1.750.000 sekian. Sebenarnya kemarin kalau untuk yang versi edukator itu bisa lebih murah, cuma masih di atas 1 juta. Jadi kemarin saya putuskan masih memakai yang trial dulu. Monggo, siapa lagi? Monggo. Sebenarnya SAC ini sangat menarik nih Bapak Ibu karena tingkat kompleksitasnya itu cukup tinggi, sangat menarik untuk siswa, untuk anak, tapi juga sangat menantang untuk kita para guru. Karena di SAC itu kita membuat template-nya sendiri, bisa di platform lain, bisa di Corel, Photoshop, atau di Canva yang mudah lah. Kemudian kita impor, masukkan ke SAC-nya. Monggo, ada lagi. Sedikit informasi terkait dengan SAC, banyak kursus-kursusan bahasa Inggris. Kemarin saya nemukan kursusan bahasa Inggris yang menurut saya lupa namanya, ada Monkey apa gitu, kursusan bahasa Inggris untuk anak-anak, ikannya itu gambar monyet, dan itu cukup terkenal, dan harga kursusnya juga lumayan, dan itu membuatnya di SAC juga. Jadi kita sebagai guru, jika kita bisa dan berhasil untuk membuatnya, tentu nanti anak-anak juga akan sangat tertarik untuk lebih belajar lagi. Karena di SAC kita bisa memasukkan video, materi tertulis, anak bisa membaca, bisa nge-link ke file. Monggo ada lagi. Jika nanti Bapak Ibu ingin bertanya lebih dalam atau lebih detail lagi terkait dengan
materi yang kami sampaikan hari ini. Nanti untuk bisa menghubungi media sosial saya, IG, Facebook, YouTube, ketika aja di Google Yuma Septiantika nanti akan keluar. Monggo, ada lagi. Dari Bu Ana Maria, izin bertanya untuk Pak Abbas. Saya tertarik dengan cara pemilihan siswa yang memilih nama itu, apakah dengan aplikasi atau bagaimana, Pak? Yang kedua dengan refleksi. Nah, monggo Pak Abbas, pertanyaan dari Bu Ana Maria, monggo Pak. Terima kasih. Jadi untuk yang spin Bu, spin itu pakai aplikasi. Jadi Wheel of Names namanya. Dan nanti dari situ Ibu tinggal memasukkan nama siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi dari nama tersebut nanti masuk sudah akan langsung muncul otomatis. Jadi nanti Ibu tinggal klik saja maka dia akan muter langsung. Nah, dari perputaran itu nanti akan muncul namanya siapa. Nah, namanya siapa yang muncul, nah itu berarti yang maju. Tapi tak bukakan, semoga bisa. Dan yang kedua untuk refleksi melalui iPod, apakah itu sama dengan Jamboard? Jadi prosesnya hampir sama Bu. Cuman karena kemarin itu saya mengambilnya yang sederhana dan nanti bisa langsung dipresentasikan juga, maka saya ngambil yang IdeaBoard di sana. Jadi sakit ngangge Jamboard juga bisa. Seperti itu. Sebentar, ini coba saya cek yang Wheel of Name semua. Share screen, mungkin biar nanti Bapak Ibu peserta dan yang lain bisa, oh itu, monggo boleh Pak share screen yang spin tadi. Karena yang untuk menentukan kelompok dengan cara spin tadi itu sangat menarik dan anak-anak suka. Kalau waktu saya coba di stasiun rotation itu juga anak-anak, wah mau nggak mau anak akhirnya kelompoknya dengan itu. Bentar. Sambil Pak menunggu Pak Abbas untuk share screen spinnya tadi, monggo kalau misalnya ada yang ingin bertanya di kolom chat, boleh, monggo. Kelihatan dereng ya Bu? Belum Mbak. Nah, OTW, ya. Jadi ini Bu, jadi alamatnya ini Wheel of Names yang bagian atas. Nah nanti Ibu tinggal masukkan ini saja. Jadi nama anak di sebelah kanan ini tinggal copy paste mawon. Nah kemarin karena saya kelompoknya itu satu kelompok cuma 2 orang, jadi namanya saya tulis semuanya. Nah tapi kalau misalnya Ibu nanti misalnya ingin membuat hanya kelompok, bisa pakai new, nanti tinggal dimasukkan. Ini contoh spinnya seperti ini. Jadi dia diputar seperti ini, ditunggu saja. Dan nanti akan muncul anaknya siapa yang maju. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dia akan muncul. Nah, ini yang nantinya akan langsung maju, misalnya seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kelompok ini sudah maju tidak maju lagi, maka kita tinggal remove saja. Nanti ke sana. Jadi kalau buatnya sederhana, tinggal klik new mawon. Nah, ini yang diganti. Misalnya saya ganti kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 misalnya. Nah, misalnya 4 kelompok mawon. Nah, ini tinggal sama. Tinggal saya klik saja. Maka nanti dari situ langsung muncul kelompok berapa yang maju. Ya, misalnya seperti ini. Nah, dia akan maju adalah yang kelompok 4. Misalnya seperti itu. Ya, ini sudah saya remove, berarti ini tinggal 3 kelompok. Misalnya seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu Yoma, kira-kira. Jadi untuk cara Wheel of Name atau spin ini sangat baiknya dalam untuk membuat kelompok. Karena kalau misalnya anak diberi kesempatan untuk kelompoknya bebas, semaunya kalian sendiri atau bebas membuat kelompoknya sendiri. Kadang nanti untuk pembuatan
anggota kelompoknya itu ya circle-nya mereka sendiri-sendiri. Ya cuma itu terus. Bahkan mungkin kalau di SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 itu terus. Jadi ketika kita ajak anak untuk tersadarkan, anak sedikit dipaksa untuk mau nggak mau kamu anggota kelompoknya harus ini. Dengan begitu mereka akan bisa menghargai, dilatih untuk menghargai dengan temannya, bergaul dengan yang lain. Monggo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh raise hand, boleh lewat kolom chat. Ada tambahan dari Bu Ratna? Oh, mboten Bu. Mboten, nggih. Jadi Bu Juli kembali. Kalau link SIC-nya itu bisa di-share Ibu, saya cari di Play Store tidak ketemu. Baik Ibu, saya coba share kembali. Baik Ibu, jadi di link ini, di link Google Drive ini, nanti Ibu buka, ada dua file, nanti ada tulisan klik di sini untuk menuju ke MPI. Itu MPI yang saya buat kemarin. Ini untuk MPI-nya itu biar bisa dimainkan anak itu kan harus dipublish nih. Nah, dipublishnya itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa share ke anak dalam bentuk APK. Kemudian yang selanjutnya kita publish ke web pribadi kita. Kalau misalnya kita tidak punya web, nanti bisa kita publish lewat platform yang lain. Jadi harus kita upload ke Google Drive dulu. Nanti kita buka yang namanya DRW TV. Nanti kita kita copy paste linknya. Nanti untuk kita sematkan pada file atau nanti tinggal dikirim di WA. Jadi di Play Store itu memang untuk MPI saya tadi belum ada ya Bu. Jadi kalau misalnya game itu harus kalau misalnya biar bisa di-download di Play Store atau di App Store itu kan harus berbayar. Nah, jadi kita inisiatifnya share ke anak dalam bentuk share link saja. Jadi biar mereka bisa memainkan di mana saja, kapan saja, tanpa harus menginstal. Karena jika menginstal itu kan juga harus menambah beban memori HP. Khawatir nanti jika memori HP-nya itu tidak siap, tidak mencukupi, nanti juga kasihan anak. Jadi kita cuma share link saja. Saya coba share ke kolom chat aja Bu, monggo, semoga bisa dibuka. Nanti Ibu Juli dan Bapak Ibu yang lain kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan SAC atau ingin didampingi, ingin dibantu terkait dengan pembuatan SAC, nanti bisa WA saya. Kalau misalnya tidak punya media sosial, tidak punya Instagram atau kesusahan atau kesulitan, nanti bisa menghubungi saya di WA di nomor 0812 154 7031. Saya tuliskan di chat ya. 0812 154 7031. Insya Allah nanti jika Bapak Ibu ingin kita belajar bersama terkait dengan pembuatan media pembelajaran yang inovatif berpusat pada murid, nanti insya Allah saya bantu. Untuk ngakali penggunaan SAC yang trial, yang cuma bisa diinstal di satu perangkat, kalau misalnya terus kita uninstall, kita install lagi tidak bisa dicoba Ibu pakai perangkat yang lain, bisa mungkin coba pakai laptop punya rekannya atau milik sekolah gitu. Satu kali perangkat. Monggo Bapak Ibu jika ada yang tanyakan lagi, monggo. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi seputar dengan
materi berbagi praktek baik kami tadi. Bagaimana Bu Yuli? Penguat dari Bu Yuli? Oke, berarti sudah ini presentasinya? Sampun Ibu, kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya kembali. Monggo Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yoma. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta apa ya? Namanya malam ini sebentar saya buka dulu. Bisa logi ya, kolaborasi sahabat teknologi berbagi. Ibu. Terdiri dari Ibu Yoma, kemudian Ibu Ratnaningsih dan Pak Abbas ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu kalau saya lihat dari berbagi praktik baiknya sudah luar biasa gitu ya. Sudah menerapkan teknologi, kemudian juga ada yang memadukan dengan kearifan lokal, kemudian dilaksanakan di kelas dalam pembelajaran. Tentu saja ini upaya yang dilakukan tidak lepas dari upaya Bapak Ibu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran gitu ya. Karena sebenarnya guru itu kan fokusnya di pembelajaran. Apapun yang dilakukan, diklat yang diikuti, pelatihan-pelatihan segala macam sebenarnya muaranya nanti kan untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Nah, begitu juga dengan kegiatan berbagi pada malam hari ini. Jadi, Bapak Ibu yang lain ya, yang menyempatkan waktu untuk membersamai kegiatan pada malam hari ini, saya sih sangat berharap semuanya itu berawal dari tekad untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah ilmu baru dari para narasumber yang sudah memberikan materinya tadi, memberikan best practice-nya sehingga kita bisa belajar dari Bapak dan Ibu tadi gitu ya. Belajar saat ini memang tidak selalu harus dari orang yang senior, kemudian yang memiliki kedudukan atau jabatan di kedinasan atau jabatan struktural atau di BPGP atau BPMP gitu ya. Sekarang belajar bisa dari siapa saja ya. Dari kegiatan berbagi diharapkan kita semua Bapak Ibu guru mampu merefresh ya pengetahuan yang kita miliki sehingga kita bisa memiliki kemauan lah untuk memperbaiki diri masing-masing. Seperti juga halnya saya malam ini, saya banyak belajar kepada Bapak narasumber gitu ya, untuk bisa setiap hari memperbaiki kualitas pembelajaran kita, kebermanfaatan pembelajaran kita di kelas gitu. Karena gini Bapak Ibu, bahwa guru itu tidak harus yang disayangkan kan gini ya, ketika penelitian misalnya, ketika Bapak Ibu melaksanakan PTK atau best practice gitu kan, kita punya harapan ya untuk memperbaiki pembelajaran, tetapi ruhnya sebenarnya perbaikan pembelajaran itu tidak hanya ketika kita melaksanakan best practice atau melaksanakan PTK, tetapi setiap hari kita senantiasa memperbaiki pembelajaran kita ke anak-anak gitu ya. Sehingga diharapkan nantinya pembelajaran kita yang semakin baik tadi akan semakin bisa dipakai oleh anak-anak kita untuk mengantarkan mereka memiliki kita itu kan sebagai guru itu sebagai pembuka gerbang mereka untuk mencapai kesuksesan. Nah, sebenarnya seperti itu, pengantar mereka untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan di kelak kemudian hari. Paling tidak ketika anak-anak kita bukakan gerbangnya, mereka akan terbuka luas kesempatannya untuk bisa melihat dunia lah ibaratnya gitu ya. Jadi melihat masa depan mereka. Jangan sampai anak-anak kita berikan sesuatu yang karena keterbatasan kita gitu ya, karena keterbatasan Bapak Ibu gurunya, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang optimal. Sebenarnya itu saja Bapak Ibu, ini juga sebagai reminder ya, pengingat diri saya sendiri
bahwa sebagai guru tidak ada kata lelah untuk berhenti belajar gitu ya. Kita bisa belajar kepada siapa saja, kemudian di mana saja dan kapan saja kita bisa selalu menimba ilmu baru ya untuk merefresh pengetahuan yang sudah kita miliki. Demikian tadi, semangat terus Bapak Ibu bertiga ya. Semoga mampu menyelesaikan tugas-tugas pembatik level 4 dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu yang hadir, mungkin juga ada peserta pembatik level 4 ya. Atau bagi yang bukan peserta pembatik level 4, mari Bapak Ibu bersama-sama untuk menguatkan diri, menguatkan ekosistem pendidikan agar mampu meningkatkan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada Bu Yuli atas motivasi dan semangatnya yang semoga bisa menyadarkan kita semua bahwa media pembelajaran apapun tujuannya cuma satu. Kebutuhan pelajaran harus terpenuhi dengan baik dan benar. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk yang bisa untuk on cam dan kita akan foto bersama. Pak Abbas siap-siap ya? Iya Bu. Monggo Bapak Ibu untuk on cam yang bisa monggo, akan menjadi sebuah kenangan untuk kedepannya kita bersama. Baik siap, monggo Pak Abbas. Ya Pak Abbas monggo. 1, 2, 3. Tabu 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih pada Bu Yuli, Pak Sigit, dan Bu Rini, Bu Erna juga telah membersamai kami semua di webinar berbagi praktik baik hari ini. Saya mewakili rekan-rekan, Pak Abbas, Bu Ratna, mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.